Halo teman-teman ATLM Indonesia. Materi kali ini kita membahas imunohematologi dan bank darah, yaitu dengan judul donor darah dan penyediaan darah yang aman. Bagian 1. Jadi yang bagian pertama ini membahas tentang donor darah dan transfusi. Nah, jadi di bagian 2 nanti membahas mengenai penyediaan darahnya yang aman, ya. Oke, bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, media pembelajaran online bagi ATLM Indonesia atau analis kesehatan di Indonesia. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Nah, kita bahas dulu dimulai dengan istilah apa sih donor darah. Yaitu donor darah adalah orang yang menyumbangkan darahnya untuk maksud dan tujuan transfusi. Jadi idealnya di kata kalimatnya adalah untuk transfusi. Atau proses pengambilan darah dari seseorang yang secara sukarela atau pengganti untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk digunakan dalam transfusi. Jadi ini kalau melihat kata-kata ini ada nanti pendonor sukarela dan pendonor pengganti. Nah, sementara untuk transfusi, karena dulu namanya ilmu transfusi atau transfusi darah, jadi lebih identik transfusi itu adalah seperti ini kalimatnya. Memasukkan darah orang lain ke dalam tubuh pasien yang telah diperiksa kecocokan keduanya sehingga aman untuk keselamatan pasien tersebut, sehingga meningkatkan kemampuan penyembuhan bagi pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi definisi transfusi itu bukan dulu unit transfusi darah, UTD. Jadi situ tempat transfusi darah. Sebenarnya tidak ideal. Yang ideal adalah unit donor darah. Jadi kata-kata transfusi itu seolah-olah tempat pengambilan darahnya. Padahal transfusi ini proses memasukkan darah ke pasien di ruang perawatan. Nah, bahasanya lain lagi, yaitu proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lain. Jadi darah donor dimasukkan melalui kantong perlahan-lahan ke tubuh pasien, itu adalah transfusi. Sementara donor darah itu adalah menyumbangkan darah. Nah, ini makanya diubah UTD menjadi UDD. Asal muasalnya seperti itu, diubah saat ini. Nah, proses penyediaan darah yang aman kita lihat pertama, yaitu sosialisasi dan motivasi donor darah sukarela. Jadi ini dilakukan oleh rekrutmen nanti. Yang kedua, identifikasi donor risiko rendah. Kemudian yang ketiga, seleksi donor. Keempat, pengambilan darah donor, vena functur. Kemudian yang kelima, penyimpanan darah karantina. Keenam, proses laboratorium terdiri dari 2. Screening test, IMLTD. Jadi ini nanti yang infeksi menular lewat transfusi darah. Yang kedua, cross matching, uji silang serasi. Kemudian yang ketujuh, penyimpanan darah dan distribusi ke rumah sakit. Dan ke-8, pelaksanaan dan pengawasan transfusi darah di rumah sakit. Ini proses tahapan penyediaan darah yang aman. Jadi ada 8 proses yang harus dilalui oleh kegiatan unit donor darah, kemudian UTDRS atau bank darah di bagian bank darah ini bagian nomor bawahnya ini, nomor 6, 7, 8, separuh 6 itu.
Jadi 6.278. Nah ini si bank darah. Kalau yang di atasnya itu totalitas semuanya adalah UTDRS. Sementara UDD itu hanya bagian atas 1 sampai 6. Oke, kita pindah lagi masuk ke pertama, yaitu sosialisasi dan motivasi donor darah sukarela. Jadi tim rekrutmen itu bertugas mencari sebanyak-banyaknya sukarelawan donor darah. Dan mereka merupakan pendonor tetap yang memang benar-benar terjadwal. Jadi itu yang sudah dapat target dan diberi nomor kontak. Sementara apabila masih kurang, maka tim rekrutmen itu memiliki strategi rekrutmen donor darah. Ya, dimulai dengan promosi, bercerita tentang gambaran donor darah, kemudian melakukan penyuluhan, kemudian melakukan motivasi pentingnya donor darah untuk membantu secara kemanusiaan kepada orang-orang yang memerlukan darah, kepada orang-orang yang calon-calon pendonor. Nah, setelah mereka termotivasi, maka mereka akan nanti melakukan proses donor darah. Disadap darahnya, diambil 1 kantong atau lebih, atau tergantung nanti persyaratannya. Kalau tidak memenuhi persyaratan mungkin tidak bisa dimasukkan sebagai donor. Jadi hanya orang tertentu lagi nanti yang disaring lagi. Oke, lanjut. Alasan utama promosi DDS. Nah, ini DDS, donor darah sukarela. Pertama, perlindungan bagi pasien dan produk darah yang dihasilkan ini. Ya kan? Karena apa? DDS memiliki prevalensi IMLTD paling rendah. Jadi donor darah sukarela ini memang dia sudah memang benar-benar terjamin produk darah atau darah dia dibuat menjadi produk darah yang bebas dari penyakit. Nah, kemudian yang kedua, donor lama lebih aman daripada donor baru. Jadi langganan dia. Berapa bulan sekali, berapa bulan intervalnya dalam setahun dia mendonor, misalnya 2 kali. Nah, itu kan lebih bagus. Kemudian yang kedua, perlindungan bagi donor, si donornya sendiri. Unit pelayanan darah berkewajiban untuk mencegah eksploitasi dan melindungi kesehatan donor seperti resipien juga. Jadi si pendonor ini nanti digilir melakukan donor apabila telah waktunya cukup. Jadi tidak sesering mungkin. Jadi si pendonor ini aman. Misalnya jadwalnya dia sudah ditetapkan, tapi bagusnya sih memang nanti ada persyaratannya. Jadi ya memang kalau memang mau enaknya ya 2 kali dalam setahun itu sudah bagus. Kemudian donor komersil atau karena tekanan dari pihak lain mungkin menyembunyikan informasi yang menyebabkan donasi tidak diterima. Jadi kalau donor komersil atau donor pengganti ini adalah orang yang mendadak mendonorkan, mungkin karena dia ditekan atau dia komersil, diupah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, secara etika, Federasi Palang Merah Internasional, WHO dan pemerintah, yaitu melakukan larangan jual beli bagian tubuh. Maksudnya di sini adalah organ cair, yaitu darah. Nah, kita masuk lagi ke penyuluhan. Merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi rekrutmen donor. Tujuannya utamanya, pertama, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keyakinan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan perilaku masyarakat untuk menjadi DDS. Dan yang ketiga, menjaga agar donor potensial mengerti pentingnya darah yang aman. Lalu
Dari sini merekrut donor darah berisiko rendah adalah prioritas. Mengapa? Pertama, pengembangan kelompok-kelompok populasi berisiko rendah. Kedua, identifikasi dan mentargetkan populasi berisiko rendah. Ketiga, meningkatkan donor pengganti menjadi DDS. Kemudian yang keempat, seleksi donor yang sehat dengan risiko rendah terhadap IMLTD. Dan yang terakhir, memotivasi untuk donasi secara teratur. Nah, ini prioritas-prioritas dari merekrut donor dengan risiko rendah. Ini melalui proses penyuluhan. Namun, nanti ada juga hal-hal lain, yaitu apa? Isu-isu yang berhubungan dengan donor. Nah, ini jadi bahan omongan. Ya kan, isu. Pertama, sukarela tanpa imbalan atau voluntary. Jadi dia non-remunerated. Jadi dia tidak meminta apapun. Yang kedua, alasan donasi. Nah, yang ketiga, kerahasiaan. Keempat, informasi sebelum donasi, yaitu konseling, yaitu informed consent atau persetujuan setelah diberi informasi. Ini hal-hal isu-isu yang berhubungan dengan donor darah dan memang harus diberitahukan, dan juga hal-hal lain yaitu dijaga kerahasiaannya. Jadi ini penting dalam hal nanti persiapan untuk mencari atau menambah DDS donor darah sukarela. Nah, ini proses kegiatan pengerahan donor darah. Dimulai dari input, proses, output. Dia ada 3 tahapan ini, yaitu dalam pengerahan donor. Nah, ini kita lihat bagannya sebagai berikut. Mulai dari persyaratannya dulu, apakah memenuhi. Apabila sudah memenuhi persyaratan, maka masuk ke proses yang namanya input. Kan 3 tahapan tadi, input, proses, output. Nah, dari input ini nanti ada 1, 2, 3, 4. Nah, tahapan-tahapannya nanti 4. Yang mana dipengaruhi oleh alat lingkungan. Kedua, dipengaruhi oleh bahan. Ketiga, oleh PKS, proses prosedur kerja standarnya. Instalasi kerjanya, lembar kerja berpengaruh. Kemudian juga pengetahuan, skill, pengalaman si pekerja yang melakukan kegiatan tersebut. Lalu dari sini kan ini namanya proses. Nah, lalu dari proses keluarlah output, yaitu berupa persyaratan-persyaratan darah tadi memang aman digunakan atau ditransfusikan ke pasien. Ini adalah tahapan-tahapannya, 3 tahap dalam rangka pengerahan donor. Nah, lanjut lagi, kita pindah identifikasi donor risiko rendah. Nah, pertama, status kesehatan dan gizi calon donor jelek. Nah, ini kan yang anehnya. Yang kedua, donasi tidak sukarela seperti institusi, lembaga, pemasyarakatan diragukan kesukarelaannya dan keteraturan penyumbang darahnya. Jadi perlu seleksi ketat. Ini perlu identifikasi ya, karena tidak semua orang yang menjadi donor darah sukarela itu bisa dilakukan pengambilan, ada persyaratannya. Dan kemudian perilaku yang memungkinkan calon donor terpapar infeksi. Jadi ada syarat-syaratnya nanti. Pertama, mempunyai partner hubungan seks lebih dari 1. Ini kalau bisa tidak memungkinkan digunakan sebagai calon donor. Kemudian pelacuran, dia sebagai pelacur. Kemudian homoseksual, biseksual, penggunaan obat suntik, ya kan, perlukaan kulit, dan tato. Kemudian menjadi partner perilaku berisiko. Jadi misalnya dari ini ada yang hal-hal lain terkait dengan ini, maka tidak disarankan untuk menjadi pendonor. Lanjut lagi kita jenis donor darah.
Maksudnya jenis pendonor. Yang pertama donor keluarga, yaitu donor pengganti. Jadi kalau misalnya seperti ini ilustrasinya, stok di darah di UTD-RS atau UDD-PMI itu habis, lalu diumumkan bahwa dicari donor. Nah, ini adalah donor pengganti. Jadi keluarganya yang mengajukan diri, saya aja yang diambil darah. Atau juga memang inisiatif si keluarga pendonor. Nah, kemudian yang kedua donor komersil. Ini adalah donor yang memang dia meminta imbalan, yaitu biasanya uang. Donor berbayar. Yang ketiga donor sukarela. Nah, ini pendonor-pendonor yang dimiliki daftar kontaknya oleh pihak UDD. Jadi memang ini langganan sudah. Kemudian yang ketiga tracheotic phlebotomy. Ya. Dan yang keempat tadi maksudnya kelima autologous transfusion. Jadi ini adalah jenis-jenis donor atau pendonor. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke kriteria menjadi donor darah atau pendonor maksudnya. Syarat-syaratnya itu pertama, umur 17 sampai 60 tahun. Jadi di luar dari umur ini ditolak sebagai pendonor. Kemungkinan karena terlalu muda atau terlalu tua. Yang kedua, berat badan minimal 45 kg, menyumbangkan darah sebanyak 250 ml. Dan berat badan 65 kg atau lebih, menyumbangkan darahnya sebanyak 400 ml. Nah, nanti sekarang kan kantongnya ada yang kantong 350 ml. Jadi kalau berat badannya lebih ringan dibanding 45, misalnya cuma 40 kg, maka ditolak sebagai pendonor. Kemudian yang nomor 3, suhu tubuh tidak melebihi dari 37 derajat Celcius. Jadi pasiennya tidak mengalami demam. Keempat, kadar hemoglobin sekurang-kurangnya 12,5 gram per dl. Karena pertama, keselamatan si pendonor itu penting. Kalau HB-nya 9 mendonor, maka HB dia akan turun. Juga produk darahnya tadi memiliki kadar hemoglobin yang rendah atau eritrosit yang sedikit. Kurang bagus untuk ditransfusikan. Lebih baik kan idealnya sekitar 14-an. Lanjut lagi nomor 5. Tekanan darah sistolik berkisar antara 100 sampai dengan 180 mm Hg. Dan diastolis 50 sampai dengan 100 mm Hg. Jadi pasiennya tidak hipotensi dan tidak hipertensi berat. Jadi berada di tekanan ini. Lanjut lagi kita ke nomor 6. Nadinya yaitu denyut nadi berkisar antara 50 sampai 100 per menit. Nomor 7, kehamilan. Selama hamil dan menyusui tidak diperbolehkan menyumbangkan darah kecuali 6 bulan setelah melahirkan atau 3 bulan setelah menyusui. Jadi ibu-ibu yang hamil dan menyusui ini ada larangan untuk mendonorkan darah. Kemudian nomor 8, interval penyumbang darah. Jarak minimal 8 minggu atau 2 bulan. Ya kan, 8 minggu berarti 2 bulan. Per 2 bulan dia baru boleh mendonorkan darah. Dengan penyumbang maksimal 5 kali dalam setahun. Jadi saran saya lebih bagus cukup 2 kali saja dalam setahun sebagai pendonor. 3 kalau mau ditambahkan tidak masalah. Kalau sudah sampai 5 itu batas maksimal untuk mendonorkan darah.
Kita pindah seleksi kriteria penolakan donor untuk melindungi resipien atau melindungi si pasien. Pertama, calon donor dengan penyakit. Ini penyakit dia, si donornya ada sakit. Jantung, hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, penyakit perdarahan, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis, tidak diperkenankan menyumbang darah tanpa seizin dokter yang merawat. Tiba-tiba pasien ini ingin mendonor, padahal dia kena penyakit jantung. Nah, misalnya, itu berarti harus minta izin dengan dokter yang merawat. Karena berisiko adalah si pasien yang jantung ini malah mengalami nanti gangguan drop misalnya. Kemudian yang kedua, kulit donor. Lengan tempat penyadapan harus sehat tanpa kelainan. Bila ada kelainan, tidak diperkenankan menyumbang darah. Kemudian nomor 3, mendapat transfusi atau komponennya. Donor yang telah mendapat transfusi atau komponennya 6 bulan yang lalu ditolak menyumbangkan darah. Pasiennya ini pernah dapat produk darah waktu rawat inap. Jadi harus 6 bulan setelah itu dia baru boleh mendonorkan darah. Keempat, penyakit infeksi. Donor haruslah bebas dari penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui darah. Misalnya malaria, HBsAg positif. Ini tidak boleh mendonorkan. Terutama HBsAg positif. Ini bisa mungkin pasiennya persisten, lama dia sembuhnya. Kalau malaria ya boleh-boleh saja asal dia sudah sembuh dan sudah melewati beberapa bulan proses penyembuhan setelah rawat inap, misalnya 6 bulan. Kemudian nomor 5, alkohol narkotik. Ini pengguna alkohol narkotik tidak diperkenankan menyumbang darah. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 6. Pengguna aspirin. Donor yang makan aspirin dalam waktu 3 hari terakhir, darahnya tidak diperkenankan diolah untuk menjadi trombosit pekat. Kemudian nomor 7, imunisasi dan vaksinasi. Nah, kita lihat rinciannya. Pertama, donor yang baru mendapat imunisasi toksoid dan virus yang dimatikan, atau vaksin bakteri dan rickettsia, termasuk golongan hepatitis B, tetanus, difteri, pertusis, tifoid, paratifoid, tifus, kolera, influenza, fes, dan rabies. Nah, ini orang yang baru ini tidak usah mendonor. Kemudian donor yang digigit binatang. Jadi ini tidak boleh juga, yaitu yang menderita rabies. 1 tahun boleh menyumbang setelah digigit. Dia 1 tahun setelah sembuh. Ketiga, mereka yang baru dapat imunisasi dengan virus dilemahkan juga tidak boleh menyumbang. Seperti polio, cacar air, yellow fever, boleh menyumbangkan darahnya 2 minggu setelah vaksinasi. Hepatitis B 12 bulan setelah vaksinasi, 4 minggu setelah vaksinasi rubella. Jadi ada waktu atau batas interval si pasien tadi boleh mendonorkan darahnya. Kita pindah ke pelayanan dan administrasi. Apa saja sih yang ada di persiapan-persiapan untuk donor darah? Pertama, identitas pasien, nama pasien dan lain-lain, umur dan lain-lainnya yang ada di dalam belangko atau kartu kuning persiapan untuk transfusi darah, yaitu meminta darah. Kemudian rumah sakit, ID-nya rumah sakit di mana yang meminta. Kemudian ruang perawatannya di mana di dalam rumah sakit. Lalu jenis darah yang diminta, apakah produknya itu produk whole blood atau produk yang sudah diolah, misalnya VRC, trombosit pekat.
Lalu jumlah darahnya, apakah jumlahnya itu besar, ya kan, 2 kantong, 3 kantong, 4 kantong, ya kan? Atau kantongnya kantong besar, kantong kecil. Nah ini. Lalu golongan darah. Golongan darahnya apa yang diminta? A, B, AB, atau O. Nah, bisa juga nanti golongan darahnya resus positif atau resus negatif. Lalu tanda tangan dokter yang meminta. Bukti bahwa memang ini dokter yang merawat yang memang memerlukan darah untuk pasiennya. Tambah lagi sampel darah pasien sebagai bahan untuk crossmatch nanti. Jadi pasien diambil darah sedikit secukupnya, kurang lebih 2 ml, 3 ml. Nanti bersama belangko pengantar dan sampel darah tadi dibawa ke bank darah atau UTDRS atau UDD untuk meminta produk darah dari unit layanan tersebut. Nah, ini proses permintaan darah transfusi. Itu pertama, cek dulu golongan darahnya. Donor dan pasien diperiksa ulang golongan darah ABO dan resus. Misalnya A positif, berarti golongan darah A resus positif. Penting ini. Yang kedua, uji saring penyakit. Terdiri dari beberapa, ini biasanya 4 ini. Hepatitis B, HBsAg, hepatitis C, HCV, HIV, sifilis. Nah, ini uji saring penyakit, IMLTD. Kemudian reaksi silang serasi atau crossmatch. Reaksi silangnya itu terdiri dari mayor dan minor. Kemudian reaksi silang bayi HDN dengan ibu. Ini untuk reaksi silang. Yang keempat, uji KOM. Ini maksudnya untuk melihat adanya antiglobulin. Jadi mencari antiglobulin, yaitu globulin yang mengelilingi eritrosit sehingga kuatet. Karena kalau kuatet ini berisiko eritrositnya nanti dihancurkan oleh sistem imun lain di tubuh, yaitu misalnya komplement atau fagosit. Nah, semua perlu waktu 1-4 jam hingga darah siap untuk dibawa ke ruang perawatan. Jadi perlu waktu kurang lebih 1-4 jam. Tergantung nanti jenisnya. Misalnya kalau cuma 1 jam aja yang cepat, misalnya whole blood. Tapi kalau 4 jaman mungkin nanti bisa memisahkan trombosit pekat misalnya atau produk lain. Sehingga darah ini siap ditransfusi ke pasien. Nah, nanti ini berlanjut ke bagian 2. Oke, itu saja teman-teman. Selesai sudah materi kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Langsung saja nanti meloncat ke bagian 2. Jadi teman-teman langsung loncat nanti ya ke bagian 2 dan tonton juga video-video lainnya di playlist apabila teman-teman belum menontonnya. Silakan. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.